Han, Web3 itu apa sih? Nah, kalian pasti pernah dengar istilah Web3 ini waktu Metaverse itu lagi rame-ramenya. Jadi, Web3 ini merupakan evolusi dari Web2. Nah, kata kuncinya itu decentralized. Jadi, di Web2 ini, semua informasi dan data milik user itu masih disimpan di server perusahaan masing-masing. Nah, jadi contohnya itu seperti kalian memposting video Instagram atau membuat video TikTok. Nah, itu masih mereka yang kontrol dan mereka yang regulasi. Nah, Web3 itu menggunakan teknologi blockchain. Jadi konsepnya itu dia decentralized. Jadi datanya itu bukan milik siapa-siapa. Jadi lebih kayak eh, kebebasan untuk berinternet gitu. Nah, tapi downside-nya dari Web3 ini dia nggak ada regulasinya. Nah, menurut kalian itu nggak apa-apa kah nggak ada regulasi? Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, Web3 ini menarik untuk dibahas karena dia menggunakan teknologi blockchain yang sedang mendominasi dan juga privasi dan kontrol datanya itu aman dan juga dia menggunakan DApps atau decentralized apps yang inovatif juga untuk identitas digitalnya itu sudah aman dan bagus gitu ya. Dan untuk industri itu lagi besar-besarnya gitu ya. Dan untuk arah masa depannya itu memiliki potensi untuk memperluas batasan-batasan yang sudah ada. Awalnya web hanya satu arah, jadi user hanya bisa melihat dan tidak bisa mengedit apapun dari yang ada di website itu. Nah, itu disebut sebagai Web 1. Lalu muncullah Web 2, di mana user bisa berinteraksi dan juga berbagi konten. Pada tahun 2008, saat Satoshi Nakamoto mengeluarkan Bitcoin sebagai uang digital pertama, nah, para pendukung ide Web3 ini akhirnya ingin menggabungkan teknologi seperti blockchain, cryptocurrency, dan NFT ini untuk membuat suatu web yang tidak terlalu bergantung pada 5 perusahaan besar. Web3 hadir dengan 3 elemen utama, yaitu desentralisasi, keamanan dan transparansi, dan immutability. Yang pertama ada desentralisasi. Jadi ini menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga gitu seperti Google atau Apple. Nah, jadi ini untuk menjaga privasi dari pengguna. Kedua, keamanan datanya itu lebih dapat dijamin karena tidak ada server sentral. Lalu untuk transparansi itu dapat diverifikasi oleh siapa saja dan tidak ada otoritas tengah yang memiliki kontrol penuh akan hal tersebut. Ketiga, immutability. Jadi setelah data dimasukkan ke blockchain, data itu sudah tidak bisa diubah ataupun dihapus. Jadi ini menjaga keintegritasan dari suatu data itu sendiri. Nah, lalu kita beranjak ke dunia pengembangan Web3. Jadi ada penelitian dari Kin dan teman-temannya di mana dia meneliti tentang organisasi otonom terdesentralisasi yang di mana dia mendefinisikan tentang cyber fisik sosial dan juga kecerdasan paralel dan hal yang menyangkut dari Web3 itu sendiri. Nah, kalau dalam era e-commerce itu teknologi Web3 ini itu memiliki peran kunci untuk kepuasan dari pelanggan itu sendiri, seperti pasar dari NFT gitu ya. Itu dia merubah konsep pasar seni gitu yang dulunya itu dari agen menjadi suatu web tertentu gitu seperti OpenSea.io atau Foundation.app gitu. Nah, ini mengubah pola bisnis itu sendiri gitu yang sudah ada. Nah, NFT ini pada tahun 2022 itu meraup keuntungan sampai 20 miliar dolar dan akan diperkirakan pada tahun 2030 itu keuntungannya sampai 211 miliar dolar dengan keuntungan 33,9% per tahunnya. Nah, mari kita lanjut ke DApps atau desentralisasi app. Nah, ini dia itu memiliki peran penting dalam pilar utama dari Web3 itu sendiri gitu ya. Dan dia tuh memiliki banyak suatu hal yang unik gitu. Mari kita bahas. Nah, pertama itu di apps tuh berjalan di atas blockchain. Dia itu menggunakan kontrak cerdas untuk setiap transaksinya. Jadi dia tuh berjalan secara otomatis dan dia melakukan pemrograman pintar ini untuk menghindari keterlibatan dari manusia itu sendiri. Jadi minim error. Kedua, teknologi di apps ini menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi blockchain yang seperti saya bilang tadi untuk beroperasi secara otomatis. Jadi mereka itu akan berjalan sendiri tanpa intervensi dari manusia. Nah, jadi itu dia memiliki tingkat otonomi yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga di apps itu memberdayakan penggunanya untuk mengontrol penuh
atas data dan aset digital mereka masing-masing. Jadi ini memberikan kesan kepemilikan sejati kepada para pengguna. Dan ini sesuatu yang tidak umum pada aplikasi konvensional. Nah, kita sekarang lanjut ke yang namanya identitas digital, yang katanya aman dan menjadi salah satu fokus dari Web3 itu sendiri. Pertama, Web3 hadir dengan solusi identitas terdesentralisasi yang aman dan tahan cobaan. Nah, ini mengatasi masalah-masalah keamanan identitas digital dengan membangun sistem terdesentralisasi. Kedua, pengguna dapat menggunakan verifikasi biometrik seperti sidik jari atau pemindahan wajah untuk memverifikasi identitas mereka. Nah, ini sebuah langkah yang besar karena dengan ini keamanan dari identitas digital itu semakin tinggi. Nah, sekarang kita berlanjut ke perkataan saya yang tadi di awal. Jadi Web3 itu menimbulkan tantangan hukum dan juga tantangan regulasi. Nah, ini masalahnya seperti hak kekayaan intelektual, keprivasian data, dan juga kepatuhan akan regulasi. Nah, solusinya seperti apa sih? Solusi yang pertama yaitu regulasi yang adaptif. Jadi mampu menyesuaikan diri dengan cepat pada inovasi teknologi dan tidak menghambat perkembangan teknologi. Kerjasama yang erat antara sektor industri dan pemerintah juga diperlukan karena untuk membuat kebijakan yang tidak menghilangkan inovasi. Dan ini hal yang sangat penting. Kesadaran publik juga harus ditingkatkan tentang keamanan data dan juga aspek hukum yang terkait dengan Web3 ini sendiri. Lalu perlindungan data yang kuat dan identitas yang terdesentralisasi menjadi kunci. Dan juga kerjasama global untuk menciptakan standar hukum tentang Web3 ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi semua langkah dan solusi ini untuk membantu dan menjaga lingkungan dari pertumbuhan dan perkembangan Web3 itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas ke Web3 yang memberikan dampak kepada tujuan berlanjut yaitu SDGs ya, yang Sustainable Development Goals tahun 2030. Mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada SDG yang ke-9 yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Nah, yang melihat Web3 ini sebagai inovasi infrastruktur digital yang membantu pertumbuhan industri dan juga memberikan akses baru kepada inovasi teknologi itu sendiri. Ini juga terkait ke SDG yang ke-8 yang dimana pekerjaan layak dan juga pertumbuhan ekonomi, di mana Web3 di sini membuka peluang ekonomi baru dan juga menciptakan pasar global yang lebih luas. Web3 terus berkembang dan akan menjadi dasar dari solusi inovatif yang akan meningkatkan aspek kehidupan kita. Di masa depan, kita dapat mengharapkan lebih banyaknya penggunaan di apps, identitas digital yang terdesentralisasi dan jauh lebih matang dari yang sekarang, dan juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan teknologi blockchain dan teknologi yang terkait. Baiklah, demikian video saya mengenai Web3 dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan saya Rehan Akbar Maulana dengan NIM 220856101 dari kelas A, pamit undur diri.